Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Pada konten kali ini, saya akan coba untuk mengerjakan soal akuntansi ya, atau kasus tentang akuntansi. Nah, mungkin teman-teman yang mau belajar bareng, silakan teman-teman download di Google Drive, tinggal diklik saja, linknya telah saya siapkan di deskripsi. Oke, jika teman-teman sudah mendownload terkait soalnya ataupun file yang akan dibahas di konten ini, kita buka file tersebut. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini sebelum kita menjurnal, kita harus pahami dulu ini adalah perusahaan Hazstar namanya, yaitu bergerak di bidang jasa pencucian mobil. Oke, di sini saya buatkan kolom ini biar lebih mudah. Ini transaksi hanya 1 bulan, yaitu di bulan Januari ya. Langsung kita ke pembahasan yang pertama. Di tanggal 1, Ajis ini menyetor uang sebesar 25 juta sebagai modal awal di perusahaan Hazstar ini. Oke, jadi kita dapat ambil kesimpulan atas transaksi ini bahwa ada uang masuk ke perusahaan dan uang keluar dari Ajis, yaitu berupa modal. Kita asumsikan ini semua kas maupun transaksi berbentuk bank ini kita gabungkan terlebih dahulu ya. Oke, ini berarti ada 25 juta. Berarti di sini masuk ke kas dan ke modal. Nanti kita masuk ke jurnal umumnya nanti ya. Ini saya biar lebih paham dulu nih teman-teman. Oh, ini transaksi ini masuknya ke sini, sini kayak gitu. Masuk ke debit atau di kredit kayak gitu ya. Oke, untuk tanggal 2, Ajis ini menyewa sebuah tempat sebesar 12 juta untuk 1 tahun ke depan. Berarti kita ambil poin di sini dia ada bayar sewa sebesar 12 juta untuk 1 tahun. Di tahun 2023. Jadi di sini di debitnya yaitu ada sewa dibayar di muka. Nah, uang keluarnya ya berarti pakai kas ataupun bank. Jadi kas and bank. Oke. Kita lanjut. Yang ketiga ataupun di tanggal 4. Ajis membeli peralatan cuci mobil dan 1 paket seharga Rp 18 juta secara kredit. Ya, secara kredit. Kita ambil poin bahwa di sini ada secara kredit, berarti dia hutang dong. Jadi perusahaan ya mau gak mau nanti bulan-bulan selanjutnya harus mencicil. Oke, karena ini di bulan Januari berarti di debit ini peralatan ya. Ini kita ambil poinnya di sini peralatan. Oke. Peralatan pada hutang, ya kan, karena belum dibayar. Kita masukin hutang usaha. Oke. Transaksi ataupun nomor keempat yaitu untuk menjalankan kegiatan usaha, Ajis membeli beberapa perlengkapan pencucian mobil seharga 5 juta secara tunai. Oke, ini secara tunai. Mungkin teman-teman udah paham lah ya. Ini kita ambil poin, ambil target bahwa ini ada pembelian secara tunai yaitu berupa perlengkapan. Jadi di debit ini kita masukkan perlengkapan, sedangkan di kredit itu cash and bank. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Hazstar ini memperoleh pendapatan atas pencucian mobil ya dari klien ataupun dari customernya sebesar 12 juta. Nah, maka kita dapat asumsikan, dapat kita ambil poinnya bahwa ini dia mendapatkan uang cash nih ke PT secara tunai maupun secara kas sebesar 1.200.000 maksudnya ya. Mohon maaf 1.200.000 saya relat. Ini 1.200.000 ke PT Hazstar. Berarti di jurnalnya yaitu di debit adanya cash and bank, sedangkan di kredit yaitu pendapatan. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya, ataupun tanggal 13 ya. Guna untuk mengembangkan usahanya, Mr. Ajis ini nih meminjam uang di bank BRI sebesar 12 juta. Oke, berarti Mr. Ajis ini mendapatkan uang 12 juta nih ke kas. Nah, namun uang yang didapatkan ini merupakan hutang bank ya. Oke, kita asumsikan ini hutang bank. Lalu dapat jurnal yaitu di debit cash and bank ya 12 juta dan hutang yaitu bank. Oke, selesai ya. Oke, selanjutnya di nomor 7 tanggal 15 ya. Hazstar ini memperoleh pendapatan lagi sebesar 1 juta. Ini sama dengan transaksi di bulan 10 ataupun nomor 5, yaitu kita dapat jurnal yaitu di debit cash atau bank dan di kredit pendapatan. Oke, kita lanjut ke nomor 8 atau tanggal 19 ini di Januari. Dia membayar utangnya nih atas pembelian peralatan yang dibayarkan hanya 6 juta nih. Nah, ini dibayarkannya bisa cash dan bank ya, intinya cash dan bank lah ya. Oke, dia berarti membayar utang atas peralatannya di tanggal
4 ya, ataupun di nomor 3 ya. Ini dia secara kredit membeli peralatan yaitu sebesar 18 juta. Nah, dia bayar pada tanggal 19 atau di nomor 8 itu dibayar sebesar 6 juta. Sehingga kita dapat jurnal debit hutang usaha sedangkan kredit cash and bank karena dibayarkan ya melalui kas ataupun bank. Oke, selanjutnya di nomor 9 ataupun tanggal 21, Hazstar ini mendapatkan pendapatan lagi sebesar 3 juta. Ini sama ya, seperti yang saya tanggal 10 sama tanggal 15. Berarti kita dapat jurnal cash and bank pada pendapatan. Oke, next kita lanjut ke nomor 10 atau tanggal 22, yaitu dibayar beban telepon. Oke, 300. Nah, ini transaksi ini berarti ada uang keluar sebesar 300 untuk pembayaran biaya ataupun beban telepon. Sehingga kita dapat jurnal yaitu beban telepon pada cash and bank. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya di tanggal 23 atau nomor 11 ini itu dibayarkan beban listrik. Ini sama ya. Beban listrik dan air sebesar 500.000. Ada pembayaran air dan juga listrik ya. Sehingga kita dapat jurnal ya, yaitu debit beban listrik dan air dan kredit cash and bank. Seperti itu ya, karena uang keluar. Oke, nomor 12 ataupun tanggal 25, PT Hazstar ini membayar cicilan pinjaman hutang di bank sebesar 2 juta. Nah, dia membayar pinjaman hutang nih yang di tanggal 13 yang ini membayar cicilan hutang bank ya, membayar cicilan hutang bank, berarti ini uang keluar sebesar 2 juta ya. Sehingga kita dapat jurnal yaitu debit hutang bank dan kredit yaitu cash and bank. Oke, di sini selesai. Kita lanjut ke nomor 13 atau tanggal 27, membayar gaji 2 orang karyawan sebesar 1.400.000. Nah, di sini langsung saja kita jurnal debit beban gaji, kredit cash and bank seperti ini ya. Oke, next ke nomor 14 atau tanggal 29. Nah, di sini PT Hazstar ini mendapatkan uang sebesar 2.500.000. Nah, namun pendapatan ini dibayar secara tunainya hanya 1.400.000. Sisanya dibayar kemudian. Nah, di sini kita dapat ambil ataupun jurnal kas sebesar 1.500.000, lalu piutang itu sisanya dari kas ini yang dibayarkan 1.500.000 seperti ini ya. Saya harap teman-teman bisa paham ya maksudnya. Nanti lebih lanjut kita masuk ke jurnal. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu tanggal 15 ataupun tanggal 30, Ajis membeli perlengkapan pencucian mobil sebesar 500 secara tunai. Nah, berarti dia membeli perlengkapan mengeluarkan uang sebesar 500 sehingga kita dapat jurnal yaitu perlengkapan pada cash and bank. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian kita masuk ke jurnal ya. Nah, di tanggal 1, yang pertama ini sudah saya kerjakan. Oke. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Sebagaimana yang tadi tanggal 1 Januari itu dia masuk kas ya sebesar 25 juta merupakan modal awal dari PT Hazstar ya. Oke. Ini ya, benar ya. Selanjutnya di transaksi yang kedua yaitu, oh ya, ini keterangannya jangan lupa nih dimasukin karena ini nanti berguna juga pada saat bikin buku besar ya di sini. Oke, kita lanjut. Nah, yang transaksi yang kedua ini ada pembayaran sewa gedung ya untuk 1 tahun secara tunai. Namun pembayarannya ini dibayar di muka secara langsung yaitu 12 juta. Berarti per bulannya itu jatuhnya 1 juta. Oke. Nah ya, oke, saya perbesar dah. Nah, ini ya. Ini kita warnain yang udah. Oke. 12 juta untuk 1 tahun, berarti di sini sewa bayar di muka, kas dan bank. Oke, kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Oke, di sini ada pembelian peralatan secara kredit yaitu sebesar 18 juta. Oke, kita masuk ke sini untuk memastikan. Nah, di sini benar ya. Pembelian peralatan pencucian mobil sebesar 18 juta secara kredit. Oke, ini sudah selesai. Oke, transaksi yang keempat ya. Oke, ini ada perlengkapan. Pembelian perlengkapan secara tunai. Ya, ini
sangat gampang lah ya. Langsung saja kita jurnalnya perlengkapan pada kas ya, intinya kayak gitu. Ini kita pastikan 5 juta. Oke, benar ya, 5 juta. Oke, transaksi yang selanjutnya, yang ke nomor 4 ya. Ini ada penerimaan pendapatan. Oke, ini sebesar 1.200.000. Kita pastikan apakah ini benar 1.200.000 di transaksinya. Oke, ini benar ya, 1.200.000. Oke, selanjutnya ke transaksi yang nomor 6. Ini nomor 6, dia ada pinjaman uang di Bank BRI, teman-teman. Sehingga jurnalnya kas, ya kan, uang masuk. Nah, ini hutang bank ya, dikredit ya, sama ya. Oke, tanggal 13, betul? 12 juta. Kita pastikan lagi. Oke, benar. Ini kita blok aja. Oke, selanjutnya nomor 7, tanggal 15, yaitu ada transaksi penerimaan pendapatan lagi, teman-teman. Oke, kita blok. Sebesar 1 juta ya. Masuk ke kas, pendapatan. Benar gak? Oke, benar. Kita langsung blok aja, biar lebih cepat. Oke. Transaksi yang selanjutnya, ini ada pembayaran hutang usaha ya, atau hutang usaha PT Hazdar. Oke, berarti kita jurnal hutang usahanya di debit, kasnya keluar ya, mengurangi hutangnya ini. Sebesar 6 juta, kita pastikan di sini keterangannya 6 juta, benar. Ini kita blok. Oke, selanjutnya nomor 9 ya. Ya, nomor 9 ini ada penerimaan pendapatan. Oke, penerimaan pendapatan jadi masuknya ke kas atau bank yang di kredit yaitu pendapatan. Oke, kita pastikan ini 3 juta ya. Oke, benar. Next, kita lanjutkan ke nomor transaksi yang 10. Transaksi nomor 10 ini ada transaksi membayar beban telepon. Oke, sudah selesai ya. Beban telepon dan beban ke 300. Transaksi yang selanjutnya yaitu ada 2 transaksi ya di tanggal yang sama, yaitu tanggal 23. Ini bisa digabung sebagai mana tadi yang saya jelaskan, bisa juga teman-teman dipisah ya terkait bebannya. Namun secara praktiknya ataupun secara nyatanya di suatu perusahaan itu mereka pilih untuk secara dipisah-pisah terkait bebannya ataupun biayanya. Oke, kita lanjut nomor 11 atau tanggal 23 ini di jurnal umum. Yang pertama yaitu beban listrik dulu ya, beban listrik 700, benar. Dan yang kedua ini sama, di tanggal yang sama, ini bisa di copy aja gak apa-apa. Oke, mungkin ini perbedaannya dari nomor jurnalnya aja, terkait tanggal tetap sama. Dan ini juga kita sesuaikan, ini 500, benar? Iya, beban air dia 500. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu tanggal 25, yaitu ada pembayaran cicilan utang bank. Utang bank 2 juta, kas per bank keluar ya. Jadi dia mengurangi hutang banknya sebesar 2 juta. Oke, kita lihat di transaksi. Ini kita blok dulu. Oke, di transaksi ini benar ya 2 juta teman-teman. Yang kita blok lagi. Oke, kita lanjut ke jurnal yang selanjutnya yaitu tanggal 27 dia membayar gaji ya. Membayar gaji 1.400.000. Kita pastikan benar ya, 1.400.000 untuk 2 orang. Ini kita blok. Oke, transaksi yang tanggal 29 yaitu memperoleh pendapatan lagi nih teman-teman, namun dibayar secara tunai yaitu 1.500.000, sisanya dibayar kemudian. Oke, kita jurnalnya di sini sama ya, yang seperti tadi saya bahas. Ini kasnya dia 1.500.000, jadi sisanya yaitu 1 juta. Berarti total pendapatannya 2.500.000. Namun yang diterima, yang baru diterima yaitu 1.200.000. Nah, ininya ya piutang usahanya Hazdar kayak gitu. Oke, sudah benar ya? Nih, sudah benar. Oke, kita blok ya. Kalau udah selesai kita blok. Oke, transaksi terakhir teman-teman, tanggal 30 ini dia membeli perlengkapan secara tunai. Ini ya perlengkapan
berarti pada kas ya. Oke, selesai ya. Oke, tinggal ini kita jumlahkan saja. Nah, ini total semuanya itu 91.100.000. Nah, ini perlu teman-teman ketahui, di jurnal umum ini debit dan kredit ini harus balance ya, harus sama. Jangan sampai lebih ataupun kurang. Kalau misalkan ada kurang atau lebih, teman-teman koreksi kembali terkait transaksinya. Oke, kita tutup poin terkait jurnal umum. Kita next ke selanjutnya, yaitu buku besar. Sini sudah saya siapkan. Berarti di sini tanggal 1 kita asumsikan kita ngisi yang bagian kas and bank terlebih dahulu ya. Oke, di kas and bank kita lihat di sini ada transaksinya, ada berapa? 1 ya, 2. Oke, pokoknya kita masukin kas and bank lah biar cepet ya. Oke, untuk investasi tanggal 1 investasi, oke, dia cash and bank ya, debit ya. Masuknya ke debit, investasi awal kita masuk ke debit. Oke, ini ya. Oke, selanjutnya membayar sewa gedung 1 tahun. Oke, kita cek dulu di jurnal umumnya. Nah, ini ada ya, kas ya, kas and bank. Oke, kita tambahkan dulu. Nah, oke, selanjutnya pembelian perlengkapan ya, dia di tanggal 7 teman-teman. Tanggal 7 perlengkapan ada ya, ini cash and bank. Nah, ini ya, adanya di kredit. Oke, kita masukin di kredit ternyata. Oke, selanjutnya tanggal 10 ada penerimaan pendapatan ya, tanggal 10 penerimaan pendapatan. Oke, dia adanya di sini ya, di debit. Oke, kita masukkan tanggal 10 ini. Oke. Oke, selanjutnya tanggal 13. Tanggal 13 yaitu dia ada di debit, teman-teman. Di debit, kita masuk jurnal tanggal 11, tanggal 13. Oke. Selanjutnya penerimaan pendapatan tanggal 15 adanya di debit juga. Di debit. Oke, membayar utang usaha. Membayar utang usaha. Oke, tanggal 19. Kita cek tanggal 19. Oke, ada di kredit ya. Oke, selanjutnya ini ada di debit. Nah, ini ya. Oke, kita cek lagi. Tanggal 22 Januari ini ada di kredit. Oke, ada di kredit 22 Januari. Oke, sama juga beban listrik ya, ada di kredit kasnya. Oke, sama juga untuk air pun ada di kredit. Oke, membayar cicilan utang bank, ini coba kita cek dulu kasnya ada di mana. Nah, ini ya, ada di kredit karena uang keluar, ada di kredit. Oke, ada beban gaji pun ada di kredit. Oke, selanjutnya pendapatan dibayar di muka. Oke, ini ada di debit ya, pendapatan dibayar di muka. Oke, selanjutnya pembelian peralatan, berarti uang keluar ya. Pemberatan, ini. Oke, selesai deh. Ini total dari kas and bank ya. Sisanya ada 15.300.000. Next, kita ke bagian piutang usaha. Oke, piutang usaha ini kita coba buka. Di sini ada di debit atau kredit nih. Piutang usaha, bentar, ini tanggal 29, adanya 29 dia. Oh iya, di sini ada di debit ya teman-teman. Langsung saja kita sama dengan piutang usaha ini selesai. Ini cuma ada 1 ya. Pokoknya teman-teman kalau misalnya ada lebih piutang usahanya ada yang lain, silakan balas di kolom komentar. Oke, selanjutnya di sini
kita membayar, ya ada sewa dibayar di muka, membayar sewa gedung 1 tahun. Oke, tanggal 2, kita cek tanggal 2 membayar sewa gedung 1 tahun. Oke, dia ada di kredit. Mohon maaf, ada di debit. Mohon maaf, ada di debit, teman-teman. Nah, ini ya. Oke. Oke, ini cuman baru satu terkait sewa dibayar di muka. Nggak ada lagi ya di sini. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, kok ini ada yang tinggal satunya, ada sewa dibayar muka? Ini akun ini, yaitu di sesi selanjutnya nanti ada namanya jurnal penyesuaian. Oke. Baik, selanjutnya yaitu di perlengkapan. Perlengkapan, kita buka perlengkapan. Di sini perlengkapan di tanggal berapa? Tanggal 7 ya, tanggal 7 perlengkapan. Oke, benar. Ada di debit. Oke, perlengkapan lagi, pembelian perlengkapan. Perlengkapan lagi, mohon maaf, tanggal berapa sih? Tanggal 30 guys. 30, benar, 500. Selesai ya. Kita lanjut pengisian di habis perlengkapan peralatan. Peralatan ya, tanggal 4 berarti masuk ke debit. Karena peralatan ini merupakan modal usaha ya. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke hutang bank. Oke, di sini hutang bank tanggal 13. Oke, tanggal 13. Kita lanjut next. Nah, ini ya, kredit hutang banknya, kredit guys. Oke, hutang bank. Oke, ini ya. Selanjutnya dia membayar cicilan hutang bank, berarti mengurangi hutang banknya nih. Berarti debit ya. Oke, lanjut, buka lagi. Oke. Jadi dia hutang banknya sisanya 10 juta. Oke, selanjutnya hutang usaha. Hutang usaha berarti di kredit ya. Oke, hutang usaha tanggal 4. Oke, ini. Selanjutnya membayar hutang usaha. Oke. Ini membayar berarti di debit, ya kan, mengurangi hutang usahanya. Tanggal berapa sih tadi tuh? Tanggal 19 Januari. Oke, 6 juta. Oke, sisanya tinggal 12 juta. Lanjut, kita masuk ke modal. Investasi awal ini dia adanya cuma satu di kredit. Yang ada di nomor 1 Januari, yang ini. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendapatan. Berarti pendapatan ini akun pendapatan ini kredit ya, teman-teman. Oke, nomor tanggal 10. Ini benar. Lanjut, yang ini juga pendapatan. Kita masuk tanggal berapa? 15. Oke. Next. Tanggal 21. Oke. Next, pendapatan dibayar di muka sebagian. Oke. Tetap kita masukkan pendapatan. Tanggal berapa tadi tuh? Nah, ini ya. Oke, selesai. Sekarang beban gaji. Beban gaji berarti debit ya. Beban gaji berarti debit. Oke, benar. Oke, selanjutnya yaitu beban sewa gedung ya. Oke, di sini beban sewa gedung di tanggal 31 ini masuknya ke jurnal penyesuaian ya. Kita lewat dulu. Selanjutnya beban listrik. Oke, ini berarti beban listrik ya. Oke, ini ya beban listrik ya. Selanjutnya beban telepon. Oke, ada beban telepon guys. Beban telepon nih, debit. Selanjutnya beban air juga di debit, teman-teman. Beban air mana ya? Oke. Selesai, teman-teman. Ini sudah selesai pengisian buku besar. Namun ada beberapa akun yang belum kita input karena
nanti di inputnya setelah jurnal penyesuaian. Oke. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo terlebih dahulu. Oke, di sini tinggal teman-teman input aja nih kas and bank-nya. Oke. Yang pertama yaitu kas. Kita masuk ke buku besar. Nah, kasnya dia masih ada uang 15.300.000 ya di debit. Oke, berarti ini masuk ke debit. Kita masuk ke buku besar. Ini saldo akhirnya kita input. Oke. Kemudian ada piutang usaha. Kita cek dulu piutang usahanya. Ini adanya di debit. Oke, kita masukin saja di sini. Kita masukin ke debit. Oke. Selanjutnya sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Berarti ini ya, sewa di muka. Adanya di debit. Oke, kita masukin ke debit. Ini. Oke. Oke, selanjutnya perlengkapan ya. Perlengkapan kita cek terlebih dahulu. Ini udah. Nah, ini ya perlengkapan. Mohon maaf, ini ya perlengkapan. Oke, ini kadang suka jalan-jalan kayak gini nih. Oke, ini ya perlengkapan. Adanya di debit. Kita masukin dulu di neraca saldo. Ini kekecilin ya kali ya. Oke, bentar. Ntar saya berbesar dulu ya, biar lebih jelas. Oke. Nah, saya rasa ini udah cukup. Oke, kita lanjut ke perlengkapan. Tadi kita masuk ke buku besar. Ini perlengkapannya tinggal 5.500.000. Oke. Selanjutnya peralatan ya. Peralatan juga sama kita ke buku besar. Ini 18 juta. Oke. Selanjutnya hutang bank. Kita cek dulu deh. Hutang bank ada di kredit teman-teman. Oke, kita masukin ini hutang bank di kredit. Oke. Selanjutnya hutang usaha. Hutang usaha pun sama. Adanya di kredit ya, sisanya 12 juta. Oke. Kemudian di sini ada modal. Kita modalnya kita cek. Adanya di kredit modalnya 25 juta ya. Nih. Oke. Kemudian ada pendapatan guys. Pendapatannya ada di kredit. Pendapatannya ada di kredit. Kita masukin ini. Beban gaji. Beban gajinya kita cek ada di debit. Beban gajinya ada di debit. Oke. Beban sewa pun sama ya. Oh, beban sewa gedung belum ya. Nanti ternyata oke, ini kosong dulu ya. Kita masukin kosong dulu. Beban listrik. Nanti jurnal penyesuaiannya di akhir tanggal 31 ya. Terkait beban sewa gedungnya. Oke, beban listrik juga di debit. Selanjutnya beban telepon pun sama di debit. Tunggu dulu nih, ada kekeliruan nih. Mas 700. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu transaksi di sini. 500. 500. Nah, ini beban telepon salah nih, salah input teman-teman. Mohon maaf ya. Beginilah pentingnya dalam pengisian ataupun pengerjaan akuntansi itu harus teliti. Ini beban telepon dia 300. Ini salah input teman-teman, mohon maaf. Ini beban telepon 300. Nah, ini ketemu dah. Nah, udah selesai. Next ya, ke neraca saldo. Beban telepon udah selesai. Selanjutnya beban air. Kan beban air juga sama. Oke, selesai. Nah, ini sudah selesai nih. Neraca saldo ya, 31 Januari sebelum penyesuaian, yaitu 54.700.000. Dan yang kredit pun sama ya, antara debit dan kredit, intinya harus balance. Oke, kita next ke jurnal penyesuaian. Nah, di sini ternyata perusahaan Hajtar ini ada transaksi ya, pembayaran gedung ya, pembayaran gedung sebesar 1 juta. Karena kan di sini metode ataupun sistemnya pembayarannya dibayar secara di muka. Nah, ini ya. Yang ini dibayar secara di mana ya? Nah, ini teman-teman. Saya kasih warna
putih. Ini dibayar secara di muka yaitu 12 juta dalam 1 tahun. Berarti setiap bulan yaitu 1 juta. Nah, karena di sini di jurnal penyesuaian di tanggal 31 yaitu kan habis bulan Januari, berarti uang sewa gedung ini harus dikeluarin ataupun sewa dibayar di mukanya harus dikreditin. Karena kenapa? Bulan Januari ini akan selesai. Maka yang bulan selanjutnya nanti pun ada transaksi seperti ini sampai transaksi yang ini itu yang 12 ini habis ya. Nah, nanti di tahun berikutnya akan ada transaksi bisa dibayar secara di muka ataupun metodenya nanti dibayar per bulan. Itu tergantung dari perusahaan sih. Oke, itu kurang lebih infonya. Oke, kita lanjut ya. Nanti teman-teman pahami lagi lah ya. Kalau misalkan teman-teman kurang paham apa yang saya jelaskan di konten ini, karena ya mohon maaf karena keterbatasan saya dalam menerangkan ini cukup dan di bawah-bawah banget, kurang jelas kayak gitu ya. Namun harapan besaran saya ini teman-teman kita sama-sama belajar dan kita memahami terkait akuntansi, ya bertukar pikiran ya, walaupun di konten secara di YouTube kayak gini, saya harap ada ilmu yang saya sharingkan ke teman-teman dan teman-teman bisa tahu dan bisa paham seperti itu. Oke, lanjut ya. Ternyata di sini karena udah akhir bulan ini akan kita sesuaikan ya. Jadi kita langsung saja ke buku besar, cari terlebih dahulu di beban sewanya dulu ya. Kita cari di buku besar beban sewa itu ada di mana? Beban sewa gedung. Nah, ini yang belum saya isikan. Oke, kita langsung saja klik di debitnya, masuk ke jurnal penyesuaian, klik ini 1 juta, selesai. Dan yang terakhir itu sewa dibayar di mukanya ya. Kita buka ke buku besar. Selanjutnya ke sewa dibayar di muka ini, berarti kita kredit ya. Karena mengeluarkan pembayaran yang disewa di muka ini ya. Oke, kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, ini kita klik. Oh ini saldo akhirnya jangan lupa disesuaikan. Ini kurangi ini. Jadi saldo akhir sewa dibayar di muka yaitu tinggal 11 juta ya. Karena bulan Januari ini sudah selesai. Oke, jika sudah selesai di jurnal penyesuaian, kita lanjut pengisian neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, di sini ini sama ya teman-teman, kita langsung arahkan linknya ke neraca saldo sebelumnya saja. Kita masukin dulu ya. Oke, kita masukin dulu. Maaf. Oke, ini kita masukin ke jurnal neraca saldo sebelumnya saja. Ini kita samakan dulu, kita linkkan ke sini. Oke, sama ini juga. Biar lebih cepat ya teman-teman pengerjaannya. Oke, ini kita tarik lagi ke bawah. Oke. Nah, kemudian di sini kan ada jurnal penyesuaiannya nih. Nah, ini oke, ini maka akan otomatis seperti ini ya. Selesai ya. Ini hasilnya, bentar, ini harusnya bentar, ini salah teknis. Ini harusnya kita masukin biar nggak ada salah paham. Di bagian sewa dibayar di mukanya ini, kita pilih langsung ini dulu ya. Bagian ini pilih dulu, jangan saldo akhir. Kemudian 547 ini ada kesalahan. Berarti bentar ya. Beban sewanya ini kita masukkan jangan saldo akhir. Beban sewanya mana beban sewa? Oke, beban sewa ini kita nolin ya. Ini kan harusnya 0. Ini 0 dulu. Ini pokoknya di mana aja sih? Beban sewa kan yang belum ada. Jadi ini saya masukin ataupun saya linkin sebelumnya langsung ke saldo akhir. Kita masukin ke sini dulu ya.
biar gak ada salah paham dulu sih. Nah ini udah pas, berarti kita lanjut ke neraca saldo penyesuaian. Nah di sini baru dah kita sesuaiin. Di sini langsung ditambahkan saja mins ya, min. Kita masuk ke buku besar. Masuknya tadi bentar-bentar ya. Nah itu kita masuk sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Mana nih sewa dibayar di muka? Oke, ini ya dikurangin ini. Oke, selesai. Selanjutnya ini yang beban sewa. Nah ini beban sewa ini kita tambahkan. Oke, kita tambahkan buku besar. Beban sewanya mana ya? Beban sewa gedung. Nah ini ya, tes. Selesai teman-teman. Di sini saldo neraca setelah penyesuaian nominalnya yaitu, oh ya, ini kok ini beda ya teman-teman. Bentar. Ini ada kekeliruan nih. Oke. Ini ada kekeliruan. Oke. Nah ini salah ini. Ini salah ini kita masukin sini. Kok beda gitu. Nah, nih udah bener. Mohon maaf ya, kesalahan teknis teman-teman. Jadi saya harap teman-teman harus, nah ini pentingnya teman-teman belajar kalau secara virtual melalui YouTube nih, jangan di skip biar gak ada salah paham ataupun gagal fokus lah ya. Karena kadang ada beberapa perbaikan ya, di ada poin-poin penting yang memang kalau misalkan di skip ya kita nggak tahu kayak gitu. Oke, ini jadi sudah selesai ya terkait transaksi ini. 574 sama ya, nggak ada perubahan. 54 juta sama. Oke, ini sudah. Oke, di sini sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu ke bagian laporan laba atau rugi. Nah ini ya, sampai besar. Nah di sini kita masuk ke pendapatannya ya. Kita coba buka di neraca saldo. Pendapatannya nih kita pilih ini ya teman-teman, nomor 13. Ini di setelah penyesuaian kan. Oke ini ya 7 juta. Oke kemudian masukin deh beban-bebannya teman-teman. Kita masukin, kita salurkan ke sini bebannya mana aja. Nah ini ada beban gaji ya kan. Oh mohon maaf, beban listrik ternyata yang pertama dia. Beban telepon. Oke kita ubah dulu deh. Beban telepon dulu teman-teman. Oke beban listrik. Oke beban air. Oke beban gaji. Oke beban sewanya. Beban sewanya oke. Selesai ya teman-teman. Nah ini total laba ruginya ya. Jadi berarti kalau kayak gini keterangannya laba ya. Karena kenapa? Pendapatan dikurangi oleh biaya masih ada sisa ya. Kalau misalkan rugi ya di sini tinggal ada minus aja. Berarti pendapatannya lebih kecil dibandingkan sama biaya-biayanya. Oke. Saya rasa ini sudah oke. Kita lanjut ke neraca. Ya, neraca namanya. Nah, ini neraca ini untuk mengetahui aktiva dan pasiva. Modal dan juga kewajiban ya. Oke, kita masukkan bagian cash and bank-nya ya. Cash and bank-nya kita ke neraca saldo dulu. Yang ini, betul. Ini kekecilan guys. Oke, saya rasa ini udah cukup. Oke. Piutang usaha. Piutang usaha. Oke. Kok nggak bisa gitu. Peralatan guys. Peralatan. Mana peralatan? Oke ini. Perlengkapan. Oke. Perlengkapan. Sewa dibayar di muka.
Sewa dibayar muka, selesai. Oke, 50.800 ya. Coba kita cek dulu nih, biar lebih pastinya. Bener gak nih? 50. Nah ini ya, teman-teman bisa lihat nih. 50.800. Oke. Ini sumnya ini ya, di bawah ini. Oke, atau enggak teman-teman kalau misalnya nggak kelihatan di monitor, bisa teman-teman di ini aja, di subtotal ataupun di sum total. Oke, kita lanjut deh biar lebih cepat. Nah, terkait mesin neraca ya. Sini ada kewajibannya nih, ada hutang usaha. Kita cek dulu hutang usahanya. Ini ada ya, 10 juta. Hutang bank juga ada. Hutang bank, mohon maaf, kebalik nih teman-teman. Hutang usaha dulu ternyata, kita masukin hutang usaha 12 juta. Modal, kita masukin modal. Mana modal? Oke. Oh ya, ini belum di-input. Di sini kita masukin labanya ya, laba. Oke. Labanya kita input di sini di laba rugi. Oke, selesai ya. Ternyata labanya ini belum ke input teman-teman. Jadi ini sudah balance ya terkait neracanya ya. Ini di aktifanya 50 juta 800 dan pasifanya pun 50 juta 800. Oke. Selanjutnya di sini perubahan modal. Nah, ini terakhir ya, perubahan modal. Oke, langsung saja modal awal kita ambil dari jurnal umum ya. Sini ya, ini modal awal kita. Lalu labanya berapa nih? Labanya ada di neraca, labanya ada di laba rugi. Nah ini ya, labanya. Jadi total modal akhir ya, ataupun laba yang ditahan yaitu 28.800 ini hasilnya ya. Oke, mungkin teman-teman itu saja di kesempatan kali ini, yaitu dalam pengerjaan akuntansi ya. Oke, sudah selesai sampai laporan perubahan modal ya. Nah, ini dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, neraca saldo, perubahan modal, nanti ada jurnal pembalik lagi ya, itu masih ada lagi ya setelah ini. Namun di konten ini kali ini kita cukupkan sampai ke laporan perubahan modal ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan di diskusi, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar atau bisa DM di Instagram saya ya, yang udah saya siapkan di link saya di deskripsi ya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja di kesempatan kali ini, yaitu tentang pengerjaan akuntansi ya, yang sederhana. Mungkin secara praktiknya ada yang lebih simpel lagi atau ada yang lebih rumit lagi. Namun ini adalah merupakan suatu gambaran ya, di suatu perusahaan tuh kurang lebih seperti ini flow ataupun alurnya. Intinya teman-teman harus paham terkait akuntansi, dan perlu teman-teman ingat yaitu terkait semua transaksi teman-teman harus analisa dan harus memahami secara sebaik mungkin ya, dan perlu ada ketelitian dan kehati-hatian dalam mengambil suatu transaksi ya, atau mengambil keputusan dalam pengisian akuntansi ini. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di konten yang lainnya hanya di Haztab. Terima kasih.